Kami di sini akan menyampaikan bab tentang sistem informasi manajemen untuk keunggulan bersaing perusahaan. Tujuan pembahasan kali ini yang akan kami sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membahas pentingnya pemahaman lingkungan perusahaan. Yang kedua, menjelaskan keunggulan bersaing perusahaan. Yang ketiga, membahas peranan jaringan komunikasi dalam perusahaan. Yang keempat, menjelaskan teknologi informasi sebagai aset utama perusahaan. Dan yang terakhir, membahas tentang supply chain management dan sistem informasi korporat terpadu. Dan kami akan membahas satu persatu tentang tujuan pembahasan tersebut agar kita semua lebih mudah memahaminya. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. A. Lingkungan perusahaan. Dalam dunia usaha, keberadaan sistem informasi sebagai salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perusahaan itu sendiri. Kedua domain ini memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi dalam membentuk karakteristik dunia usaha tersebut. Manajemen menggambarkan hubungan kedua aspek tersebut, perusahaan sebagai penggerak terhadap sistem informasi bisnis, sedangkan sistem informasi perusahaan akan menjadi penentu kinerja perusahaan tersebut. Dalam hal ini dapat perspektif yang melihat bahwa perusahaan dan sistem informasi berada dalam lingkungan mikro perusahaan, juga merupakan bagian makro dunia usaha secara keseluruhan. Sebuah perusahaan memiliki komponen-komponen yang diperlukan untuk menjalankan operasional usahanya seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, struktur organisasi, proses, biaya organisasi, dan sebagainya. Sedangkan sistem informasi terdiri dari komponen-komponen pendukung perusahaan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak pengambil keputusan saat melakukan operasional perusahaan. Sistem informasi terbentuk dari komponen-komponen perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat manusia. Dalam teori manajemen, untuk menjalankan sebuah perusahaan, strategi bisnis dan strategi sistem informasi harus saling mendukung, sehingga dapat menciptakan keunggulan bersaing perusahaan yang bersangkutan. Menurut Cash et al. 2005, dalam Indrajit 2011 ada beberapa hal yang menarik untuk dianalisa. Beberapa hal yang perlu dianalisa yaitu ada 4. Yang pertama yaitu sebuah perusahaan hanya dapat mengontrol komponen-komponen dari domain internal, baik yang berhubungan dengan operasional perusahaan maupun sistem informasi. Lingkungan eksternal lainnya sama sekali di luar pengendalian perusahaan. Artinya, persaingan yang terjadi antara perusahaan sebenarnya melakukan pengaduan terhadap sumber daya yang dimiliki sehingga menghasilkan produk maupun jasa perusahaan yang lebih baik. Yang kedua yaitu pada kenyataan komponen internal sangat mempengaruhi komponen internal perusahaan, seperti kebijakan pemerintah dalam menetapkan anggaran perusahaan yang secara internal mempengaruhi perubahan strategi perusahaan. Masyarakat sebagai pengguna produk atau jasa sangat dipengaruhi oleh tren yang mudah berubah-ubah dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut dapat terjadi secara cepat karena telah terbukanya arus komunikasi dan informasi. Yang ketiga, dari keempat kuadran yang paling cepat mengalami perubahannya adalah kuadran sistem informasi pada domain eksternal.
karena hampir semua sistem informasi menggambarkan pesatnya kemajuan teknologi informasi dengan grafik yang bersifat eksponensial. Keadaan seperti ini akan mendorong perusahaan eksternal dan sistem informasi internal untuk turut berubah, walaupun tidak secara eksponensial. Yang keempat, kalau ramalan para ahli di bidang ekonomi informasi akan masa depan yang menyatakan bahwa revolusi besar-besaran dalam kehidupan manusia akan terjadi. Abad informasi diikuti oleh abad bioteknologi akan menghasilkan lingkungan makro yang sangat sama sekali jauh berbeda dengan yang ada saat ini. B. Keunggulan bersaing dalam perusahaan. Untuk mengidentifikasi daya saing perusahaan yang marketable dan sellable, maka ada beberapa kekuatan yang harus menjadi prioritas perhatian para pengambil kebijakan perusahaan, karena adanya para pesaing perusahaan lain yang secara efisien dan defensif menggunakan teknologi informasi. Michael Porter 1955 dalam manajemen strategi memperkenalkan 5 forces, yaitu 5 kekuatan yang harus dicermati oleh pihak pimpinan lembaga, yaitu yang pertama, persaingan antara perusahaan yang sama atau sejenis. Ancaman pertama biasanya datang dari para pesaing yang lama, yaitu kumpulan perusahaan ataupun industri yang menawarkan produk atau jasa relatif sama di mata konsumen. Secara prinsip, strategi yang dijalankan terhadap perusahaan yang sama ini bagaikan menciptakan produk atau jasa yang harganya terjangkau, kualitasnya baik, dan disajikan tepat waktu. Yang menjadi ancaman di sini adalah jika para pesaing telah menggunakan teknologi informasi untuk menyajikan produk atau jasa yang better maupun faster. Yang kedua, ancaman dari perusahaan pendatang baru. Datangnya para pesaing baru dalam industri merupakan jenis ancaman kedua bagi setiap perusahaan. Dalam era globalisasi, informasi perusahaan baru adalah perusahaan yang secara fisik datang dan berada pada lingkungan lokal, regional, maupun nasional. 3. Ancaman dari perusahaan yang menawarkan produk atau jasa pengganti. Ancaman ini datang dari kemampuan teknologi informasi untuk menciptakan produk atau jasa pengganti. 4. Kekuatan tawar-menawar pemasok. Jika ancaman sebelumnya datang secara langsung dari perusahaan pesaing yang bersangkutan, maka ancaman keempat berasal dari komponen rekanan yang merupakan pemasok. Dalam hal ini adalah para pemasok bahan baku atau sumber daya manusia untuk menciptakan produk maupun jasa perusahaan yang berkualitas. Jika pemasok tersebut memutuskan hubungan atau tidak memiliki lagi perusahaan sebagai rekanan, maka perusahaan yang bersangkutan tidak akan survive, bahkan akan mengalami penurunan jumlah produk dan pada akhirnya akan mengalami kebangkrutan. Yang kelima, kekuatan tawar-menawar pembeli. Komponen ancaman berikutnya yaitu berasal dari masyarakat atau calon konsumen perusahaan. Calon konsumen memiliki kekuatan jauh lebih besar dalam menentukan jenis maupun kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Kekuatan ini dengan mudah bertambah karena banyak faktor-faktor. Menurut Indrajit tahun 2011, strategi sistem informasi manajemen merupakan subbagian dari sebuah work plan perusahaan
karena peranan sistem informasi dinilai sangat kritikal dalam mendorong kelangsungan hidup dalam perusahaan. Ada 3 pilar utama yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi tersebut, yaitu yang pertama, strategi sistem informasi. Hal pokok yang harus dipertimbangkan secara matang yaitu bagaimana mendefinisikan kebutuhan akan sistem informasi manajemen perusahaan secara umum. Karena setiap perusahaan memiliki kebutuhan informasi yang unik, yang tidak hanya terbatas pada jenis maupun karakteristik informasi. Yang kedua, kebutuhan akan strategi teknologi informasi dalam sebuah perusahaan adalah resiko tertentu yang akan menjadi tanggungan sehubungan dengan pemilihan salah satu teknologi informasi tertentu. Yang ketiga, strategi sistem informasi dan strategi teknologi informasi pada perusahaan sudah dapat disusun dengan baik, tetapi akan timbul pertanyaan siapa yang akan melaksanakannya. Strategi sistem informasi lebih menekankan kepada sistem permintaan dari perusahaan yang memerlukan sistem informasi manajemen perusahaan untuk dapat menjamin terciptanya aliran informasi yang efektif dan berkualitas. C. Peranan jaringan komunikasi dalam perusahaan. Salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh teknologi informasi dalam sebuah perusahaan adalah pembentukan jaringan komunikasi antar perusahaan untuk meningkatkan efisiennya dan efektivitas. Secara integral, ada 3 jenis sistem yang ditawarkan kepada perusahaan untuk mengimplementasikan IOS, yaitu A. Intranet. Jenis internal, perusahaan yang menghubungkan antar kantor pusat dan kantor cabang yang terpisah secara geografis, baik lokal maupun regional. B. Internet, jaringan komputer publik yang berpotensi sebagai penghubung perusahaan dengan calon konsumen atau pelanggan perusahaan. C. Extranet, jaringan yang dibangun sebagai alat komunikasi antar perusahaan pendukungnya. Perusahaan yang tertarik untuk melakukan IOS memiliki alasan populer yang mendasarinya, yaitu yang pertama, program baru atau new program. Tujuan diadakan kerjasama antar perusahaan adalah untuk menghasilkan produk atau jasa yang tidak mungkin dihasilkan oleh perusahaan jika berdiri sendiri. Yang kedua, pelayanan baru atau new service. Di samping sarana pelayanan perusahaan yang bersifat fisik, pelayanan baru juga mungkin ditawarkan oleh perusahaan yang bekerja sama. Misalnya, perusahaan biro bekerja sama dengan perusahaan asuransi, perbankan, dan perusahaan penerbangan yang menawarkan produk atau jasa kepada calon penumpang dengan dilengkapi fasilitas asuransi, kartu ATM, dan kartu diskon dari perusahaan penerbangan. Yang ketiga, efisiensi. Alasan mengapa kerjasama antar perusahaan yaitu untuk efisiensi atau terlaksananya proses yang lebih mudah dan cepat. Efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran. Efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. Yang keempat, hubungan antara perusahaan dengan masyarakat. Bentuk kerjasama lain terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, baik sebagai penyedia tenaga kerja atau pengguna produk atau jasa perusahaan. Saat ini yang sedang digalakan oleh banyak perusahaan adalah Corporate Social Responsibility atau yang disebut dengan CSR. Yang kelima, outsourcing atau menggunakan jasa lain untuk membantu melakukan aktivitas perusahaan. Outsourcing adalah proses subkontrak kepada pihak ketiga atau ke perusahaan. Yang keenam, membangun citra perusahaan. Masih banyak alasan untuk memutuskan diadakannya kerjasama baik dengan perusahaan yang sama maupun perusahaan lain yang dapat menunjang kelancaran aktivitas perusahaan tersebut. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan citra perusahaan terutama di era globalisasi ini. Yang ketujuh, operasi bersama atau joint operation. Operasional yang dilakukan bersama-sama antar perusahaan yang pada dasarnya dibentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Dan yang terakhir adalah aliansi strategis.
Hal ini merupakan bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan untuk tujuan yang bersifat umum dan jangka panjang. Misalnya, aliansi antara Kementerian Tenaga Kerja dengan beberapa perusahaan pengarah tenaga kerja luar negeri. Ada 3 kunci utama yang mendukung teknologi informasi yang dapat dijadikan aset perusahaan dalam jangka panjang, yaitu yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yaitu para staf penanggung jawab perencanaan dan pengembangan teknologi informasi pada sebuah perusahaan. A. Keahlian teknis. Kebutuhan akan SDM yang memiliki keahlian teknis dalam perusahaan sangat dibutuhkan, mengingat cepatnya perkembangan teknologi informasi yang terjadi. Keahlian teknis yang dimiliki seorang staf teknologi informasi terutama untuk selalu mempelajari hal-hal baru. B. Pengetahuan mengenai dunia bisnis biasanya diperoleh dari hasil interaksi antara SDM yang terlibat dalam dunia bisnis dan mengetahui proses operasional proses yang menggunakan bantuan teknologi informasi serta kemungkinan untuk meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan tersebut. C. Orientasi pada pemecahan masalah. Hal ini tidak terbatas pada karakteristik SDM secara tradisional yang hanya terpaku pada tugas-tugas rutin, tetapi lebih cenderung SDM yang dibutuhkan merupakan kumpulan orang yang selalu berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah yang terjadi pada perusahaan. Yang kedua, teknologi. Seluruh infrastruktur teknologi informasi, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak, digunakan secara bersama-sama dalam proses operasional perusahaan. Yang ketiga, relasi. Hubungan teknologi informasi dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pengambil keputusan. Dalam artikel Eko Indrajit 2008, suatu ketika Bill Gates pernah berujar bahwa pada saatnya nanti, berbagai sumber daya yang terkait di dalam bisnis akan menjadi sebuah komoditi umum, sehingga yang akan membedakan antara satu perusahaan dengan lainnya adalah bagaimana manajemen mengelola sistem informasinya. Dengan kata lain, yang bersangkutan ingin menekankan bahwa cara perusahaan mengelola informasinya akan merupakan kunci sukses gagalnya sebuah bisnis di era modern. Alasan yang mendasari pemikiran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisnis yang berorientasi pada pelanggan mengandung makna bahwa merekalah atau the customer yang akan mengambil alih kendali kebutuhan perusahaan, di mana dari sudut mereka akan selalu dicari suatu produk dan jasa yang dari hari ke hari semakin murah, semakin baik, dan semakin cepat. Yang kedua, sebuah perusahaan akan dapat menciptakan dan menjual produknya secara cheaper, better, faster jika proses penciptaan produk atau jasa di dalam perusahaan tersebut dari hari ke hari dapat dilakukan secara cheaper, better, faster. Yang ketiga, proses penciptaan produk atau jasa tersebut dapat dilakukan secara cheaper, better, faster jika pengelolaan seluruh sumber daya yang diperlukan dalam proses produksi perusahaan baik memenuhi kriteria cheaper, better, faster. Yang keempat, karena pada hakikatnya sumber daya tersebut berada tersebar pada berbagai tempat, baik internal maupun eksternal perusahaan, dan memerlukan waktu untuk mengadakannya, maka diperlukan informasi yang tepat, detail, dan akurat agar terciptalah suatu rangkaian proses penciptaan barang dan jasa yang paling optimum agar memenuhi syarat cheaper, better, faster. Yang kelima, dengan berasumsi bahwa seluruh sumber daya fisik memiliki kualitas yang sama, maka kompetisi antar perusahaan terletak pada bagaimana manajemen dapat menembus batas-batas ruang dan waktu tersebut agar diperoleh data dan informasi yang akan mendukung proses penciptaan produk
yang cheaper, better, faster, sehingga sistem informasi menjadi kunci kemenangan perusahaan dalam berkompetisi. E. Manajemen supply chain dan sistem informasi korporat terpadu. 1. Sistem informasi terpadu. Konsep supply chain manajemen memperlihatkan adanya proses ketergantungan antara berbagai perusahaan yang terkait di dalam sebuah sistem bisnis. Di dalam sebuah perusahaan ada 3 aliran entity yang harus dikelola secara baik, yaitu 1. Aliran produk dan jasa, 2. Aliran uang, 3. Aliran dokumen. Ada 2 tugas utama dari sistem informasi terpadu, yaitu 1. Mengumpulkan, menciptakan, dan mengelola data mentah yang berasal dari transaksi atau aktivitas bisnis. 2. Menyimpan dan menyebarluaskan data, informasi, dan pengetahuan tersebut kepada siapa saja yang membutuhkannya. Dari berbagai komponen yang terdapat di dalam sebuah sistem informasi, yang paling memegang peranan adalah perangkat lunak atau yang disebut dengan software aplikasi. Berbagai aplikasi dengan fungsional dan fitur yang beragam telah banyak ditawarkan di pasaran dan terbukti telah mampu mendongkrak kinerja perusahaan secara signifikan. Merek-merek aplikasi besar semacam SAP, Ban, Oracle, PeopleSoft, dan lain-lain telah berhasil mengangkat posisi perusahaan multinasional ke dalam deretan perusahaan terkemuka dunia yang biasa terpampang dalam publikasi Fortune 500. Berdasarkan pengalaman mereka, tantangan dari dikembangkan dan diimplementasikannya aplikasi korporat terpadu yang tergolong sangat mahal tersebut adalah bagaimana menciptakan customer value yang membedakannya dengan para pesaing bisnis lainnya. 2. Arsitektur sistem informasi korporat terpadu. Membangun sebuah arsitektur sistem informasi korporat terpadu yang baik dapat dimulai dari melihat siapa saja yang membutuhkan teknologi tersebut. Ada 4 orang yang membutuhkannya, yaitu 1. Konsumen atau pelanggan, karena sesungguhnya merekalah sebuah bisnis ada, sehingga mereka pasti membutuhkan berbagai jenis informasi terkait dengan produk atau jasa yang mereka beli dan konsumsikan. 2. Manajemen, karena merekalah yang merupakan penggerak utama dari pengelolaan sebuah perusahaan di mana mereka membutuhkan suatu sistem informasi yang dapat diandalkan untuk membantu mereka dan memutuskan kebijakan-kebijakan maupun mengambil keputusan-keputusan strategis maupun taktis yang berkualitas. 3. Staf, karena pada level operasional merekalah yang sehari-hari berhadapan langsung dengan aktivitas penciptaan produk maupun jasa yang tentu saja membutuhkan sangat banyak informasi sebagai sumber daya utama. 4. Rekan bisnis, merekalah yang menjadi pemasok bahan-bahan maupun sumber daya yang lain yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi menghasilkan beragam produk dan jasa. Raffi Kalakota dan Marsha Robinson menggambarkan hubungan keterkaitan antara berbagai subsistem tersebut dengan sangat baik dalam sebuah kerangka arsitektur besar dari sistem informasi korporat terpadu. Terdapat 8 komponen utama dalam arsitektur sistem informasi korporat terpadu. 1. Selling Chain Management Information System, subsistem yang secara langsung berinteraksi dengan pelanggan agar mereka dapat dengan mudah mengadakan akses terhadap produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan, terutama yang berhubungan dengan aktivitas transaksi bisnis. 2. Customer Relationship Management Information System,
Subsistem yang berfungsi sebagai sarana komunikasi efektif antara pelanggan dengan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan informasi maupun bentuk pelayanan lainnya sehubungan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Ketiga, Enterprise Resource Planning Information System, subsistem yang secara langsung berfungsi mengintegrasikan proses-proses penciptaan produk atau jasa dari perusahaan, mulai dari dipesannya bahan-bahan mentah dan fasilitas produk sampai dengan menciptanya produk jadi yang siap ditawarkan kepada pelanggan. Keempat, Manajemen Control Information System, subsistem yang bertanggung jawab memberikan data dan informasi bagi keperluan pengambilan keputusan manajemen perusahaan dan stakeholder lainnya, baik keputusan-keputusan yang bersifat strategis maupun taktis sehari-hari. Kelima, Administrative Controls Information System, subsistem yang memiliki fungsi utama sebagai penunjang terselenggaranya proses-proses administrasi perusahaan yang menjadi tulang punggung komunikasi antar staf-staf di dalam perusahaan. 6. Supply Chain Management Information System, subsistem yang menghubungkan sistem informasi internal perusahaan dengan sistem informasi yang dimiliki oleh para rekan bisnis, terutama para pemasok atau supplier, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk proses produksi. 7. Enterprise Application Integration Information System, subsistem yang memiliki tanggung jawab utama mengintegrasikan berbagai sub-subsistem yang terbesar di berbagai divisi atau fungsi yang ada di perusahaan. 8. Knowledge Tone Application Information System, subsistem yang memfokuskan diri pada penyediaan fungsi-fungsi intelijen berbagai perusahaan yang merupakan hasil pengelolaan berbagai data dan informasi yang tersebar di berbagai sistem basis data atau dalam database perusahaan. 3. Strategi membangun sistem informasi korporat terpadu. Membangun sistem informasi korporat terpadu berdasarkan arsitektur yang ada lebih merupakan sebuah perjalanan dibandingkan sebagai sebuah tujuan, terutama bagi manajemen yang belum terbiasa dengan adanya infrastruktur teknologi di dalam perusahaannya. Secara umum, biasanya sebuah perusahaan akan melalui 5 tahapan evolusi dalam mengembangkan sistem informasinya, yaitu 1. The Cross-Functional Business Unit yang merupakan pengembangan modul aplikasi untuk fungsi bisnis tertentu saja. 2. The Strategic Business Unit yang merupakan hasil penyatuan beberapa fungsi manajemen di dalam sebuah divisi atau bisnis unit tertentu untuk mengembangkan manajemen dan staf dalam mencapai objektif yang ditargetkan terhadap divisi atau bisnis unit tersebut. 3. The Integrated Enterprise yang merupakan sebuah sistem informasi terpadu yang mengintegrasikan berbagai modul-modul aplikasi yang dimiliki seluruh divisi atau bisnis unit yang ada di dalam perusahaan, di mana merupakan embrio dari sistem informasi korporat terpadu. 4. The Extended Enterprise yang merupakan penggabungan antara sistem informasi korporat terpadu yang telah dimiliki oleh internal perusahaan dengan satu atau lebih subsistem dari perusahaan atau entity lain yang merupakan mitra kerja dan perusahaan terkait. 5. The Inter-Enterprise Community yang merupakan hasil dari berbagai hubungan terintegrasi sistem informasi antara perusahaan yang ada dalam komunitas bisnis, sehingga membentuk jejaring sistem informasi yang sangat besar dan luas cangkupannya internet working. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.